Halo, apa kabar yang sekarang lagi mendengarkan suara saya? Semoga saja kamu masih dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja. Suara ini saya rekam di bulan Juli, di tanggal 30 kalau nggak salah ya sekarang ya. Oh iya betul. Buset, ini bulan sudah sangat tua bener ya. Dan kita nggak sadar bulan Juli ini sudah lewat. Dan bahasan hari ini adalah bahasan yang menurut saya cukup sering dibahas oleh para pakar-pakar, para YouTuber, para siapapun itulah. Tapi menurut saya bahasan ini cukup meresahkan saya di beberapa hari terakhir ini. Bahasannya adalah toxic relationship. Bahasan yang cukup berat menurut saya. Kenapa saya ngomong cukup berat? Apakah perlu riset? Enggak juga sih. Karena setiap orang dan termasuk saya juga pernah mengalami hubungan yang beracun ya. Jadi relationship yang beracun. Dalam tanda kutip bisa jadi pertemanan kita itu tidak ada faedahnya sama sekali. Bisa jadi seperti itu artinya ya. Bisa jadi juga dengan berteman dengan teman kita malah tidak produktif sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Jadi bahasan hari ini nanti hanya seputar seperti itu karena ini adalah keresahan saya beberapa hari terakhir ini. Kenapa saya sampaikan? Mungkin teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan suara saya juga merasa hal yang sama. Sekarang lagi ngalami namanya toxic relationship. Atau mungkin kamu sekarang lagi sendiri, gak ada teman sama sekali, kemudian kamu punya keinginan untuk punya teman banyak. Bro, saya sih cuma mau ngomong seperti ini ya. Menurut Sani ya, sendiri itu ternyata lebih baik loh. Sendiri itu ternyata lebih baik. Kamu berpikir dengan banyak teman sana, teman sini dan lain sebagainya, kamu merasa punya anggap aja ketika kamu butuh apa, kamu bisa minta tolong sana, bisa minta tolong sini, bisa diskusi dengan banyak teman, kamu menjadi lebih pintar dan lain sebagainya. Oke, itu sangat betul sekali. Tapi semakin banyak teman, kamu juga nanti akan semakin ketemu dengan orang-orang yang mungkin nanti akan menjadi yang membuat kamu nanti terganggu. Ada kata-kata yang menurut saya cukup menggelitik di beberapa minggu terakhir kemarin ketika saya datang ke seniman. Kata-katanya sih seperti ini: sugih kloso, sugih tinggi. Nah, kata-katanya sih seperti itu. Saya mikir ini kata-kata sugih kloso, sugih tinggi itu apa gitu ya. Kemudian saya mikir nggak ketemu. Akhirnya saya berani menanyakan kepada orang yang membuat kata-kata itu, apa sih Pak artinya sugih kloso, sugih tinggi? Kalau masnya ini buahnya kloso itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Tikar gitu kan. Berarti di situ nanti masnya juga akan banyak hewan-hewan itu semacam tinggi, itulah apa ya kalau bahasa Indonesianya? Hewan yang kayak semacam serangga, bukan serangga sih, kayak semacam hewan pengerat gitu loh. Kalau dia gigit di kulit itu gatal gitu ya. Arti yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi semakin kamu nanti banyak temen, kamu juga nanti akan semakin banyak godaan. Kira-kira sih seperti itu. Kita kembali ke topik toxic relationship. Sebelum kita ngobrolin itu, saya mau membaca sebentar, ya kan? Apa sih sebenarnya toxic relationship itu dan kata-kata itu mulai kapan ada? Arti toxic relationship itu dilansir dari Time, ahli komunikasi dan psikologi yang berbasis di California, Amerika Serikat, yaitu beliaunya adalah Dr. Lillian Glass yang pertama kali memperkenalkan istilah toksik lewat bukunya yang
lewat bukunya itu yang berjudul Toxic People pada tahun 1995. Dan dia menyebut toxic relationship itu artinya hubungan yang bersifat merusak karena konflik, tidak saling mendukung, muncul persaingan, sampai hilangnya rasa hormat dan kekompakan. Jadi apa ya, hubungan yang tidak ada untungnya sama sekali. Makanya saya awal tadi ngomong bahwa sendiri itu ternyata juga lebih baik. Banyak teman juga tidak menjamin kamu akan semakin baik. Jadi membangun hubungan harmonis dengan orang lain itu memang membutuhkan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Lumrah ya apabila suatu hubungan memang sih sesekali menemui batu sandungan berupa perkelahian atau tidak sepakat pada suatu hal. Itu sesuatu hal yang wajar. Namun memang ada kalanya hubungan bermasalah membuat salah satu pihak merasa tertekan dan terancam. Nah, kondisi tersebut bisa jadi tanda-tandanya kamu ini sekarang lagi ngalamin namanya toxic relationship atau hubungan beracun. Hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, direndahkan, atau diserang. Menurut artikelnya seperti itu. Jadi bentuknya itu tindakan negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ini bisa serangan fisik, psikologis, atau emosional. Atau hubungan toksik ini bisa dialami oleh antar teman, bisa jadi pasangan, bisa jadi rekan kerja, atau bahkan bisa jadi dalam keluarga. Menurut artikel yang saya baca, ciri-ciri toxic relationship ini seperti ini. Hubungan toksik terkadang tidak hanya ditandai dengan perilaku dan omongan kasar semata. Isyaratnya terkadang bisa samar lewat kata atau tindakan sehari-hari yang kerap tidak disadari. Dan berikut beberapa ciri toxic relationship yang dirasakan seseorang dan perlu diwaspadai. Nomor 1, merasa sudah berjuang sampai energi terkuras tapi tidak pernah dihargai. Nomor 2, harga diri lambat laun menurun. Nah ini bahaya ini ya. Harga diri ini sudah tidak ada harganya sama sekali. Gimana nanti kan? Nomor 3, merasa tidak didukung, kerap direndahkan, diserang, atau salah paham. Ciri yang keempat, komunikasi sering berakhir dengan cekcok atau meninggalkan rasa tertekan. Kemudian ciri yang selanjutnya, muncul keinginan untuk balas dendam karena tindakan tidak menyenangkan. Selanjutnya, setiap saat khawatir karena tidak ingin diserang, jadi harus ekstra hati-hati. Kemudian kerap perlu usaha mati-matian sampai mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk menghibur salah satu pihak. Dan yang terakhir adalah segala sesuatu yang dilakukannya semuanya salah. Nah, apabila teman-teman ini sudah mengalami ciri-ciri toxic relationship di atas, saran saya ya, segera keluar dan cari teman baru, atau alias kamu lebih baik menyendiri. Jadi toxic relationship itu sering sangat sering terjadi lah. Bisa jadi di komunitas yang kita akrabin sekarang, bisa jadi di pekerjaan kita yang kita lagi kerjakan sekarang, atau bahkan di dalam keluarga pun juga bisa terjadi namanya toxic relationship. Tapi kalau masih di dalam keluarga kita masih bisa ngatasin kan. Tapi kalau sudah ngomongkan pertemanan yang begitu luas, saran saya teman-teman untuk memilih gitu loh, memilih teman mana yang membuat kamu produktif, teman yang membuat kamu bisa menjadi semakin besar, ya kan? Teman yang bisa membuat kamu ini semakin tidak buang-buang waktu. Ciri-cirinya kalau kamu punya teman yang seperti itu, biasanya ngomongnya nggak banyak. Dia ngomongnya sesuatu yang realistis, sesuatu yang membuat membuat kita ini termotivasi, kayak motivator ya. Saran saya seperti itu. Kalau kamu tidak ingin kena namanya toxic relationship, saran saya adalah mending kamu sendiri saja, santai di rumah. Kamu lebih produktif, kamu mau melakukan apapun yang menjadi
kesenangan kamu nggak ada yang ganggu, betul nggak? Daripada kamu di luar sana dan ternyata itu kan teman yang kamu pilih, teman yang kamu gaulin hari ini ternyata malah membuat kamu tidak menjadi orang yang bisa berkembang. Seperti tadi siang saya kedatangan teman, dan kebetulan teman saya ini teman yang selisih umurnya sama saya ya so-so lah ya, mungkin 3, 4, 5 tahun lah selisih sama saya. Tapi menurut saya teman saya ini luar biasa. Dia masih muda. Bahasanya bahasan yang sangat-sangat sederhana. Nggak tahu ceritanya tiba-tiba saya ngomong seperti ini sama teman saya. Sudahlah mas, kita ngalah aja. Kita mau bener mau salah kita ngalah aja. Kalau orang sudah mau ngalah ya someday gitu kan, kamu nanti pasti akan ketemu namanya kemakmuran, namanya kejayaan. Kira-kira saya tadi ngomongnya seperti itu. Ada sesuatu hal yang tidak mungkin bisa kita kontrol di luar sana, gitu kan? Karena nggak semuanya bisa kita kontrol. Penilaian orang lain, kemudian lalu lintas yang padat, panas, dingin dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Bagaimana kita bisa ngontrol segitu banyak gitu kan? Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Saya ngomong gitu sama teman saya. Jadi semakin kita itu ngontrol orang yang ada di luar sana, situasi yang ada di luar sana, kita malah semakin nggak produktif sama sekali. Kita malah merasa kita ini kehabisan waktu gitu ya. Tapi kalau kita mengontrol diri kita sendiri, kita malah kecenderungannya itu lebih produktif. Dan kita otomatis pasti akan terhindar dengan namanya toxic relationship. Karena fokusnya adalah kepada diri kita sendiri, bukan sama orang lain. Yang penting berkarya mas, saya ngomong gitu sama teman saya. Kira-kira sih seperti itu. Entah itu karya kamu itu didengerin orang, dilihat orang, it's okay, gak ada masalah, daripada kamu ngurusin sesuatu hal yang tidak penting yang ada di luar sana. Waduh, itu omongan yang yang sok bijak. Tapi benar juga, kadang kita terlalu ngurusin sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan kita. Teman-teman semuanya yang sekarang masih mendengarkan suara saya, saran saya kalau kamu mau nyari teman, jangan sampai kamu terjebak dengan namanya toxic relationship. Saran saya sih seperti itu. Karena sangat berbahaya. Kamu bisa merasakanlah teman itu nanti yang bisa membuat kamu ini berkembang, atau teman ini yang membuat kamu malah tidak bergerak sama sekali. Jadi kalau bahasa saya itu adalah delusi. Teman yang membuat kamu menjadi delusi, ilusi, dan lain sebagainya. Atau teman-teman yang lebih mengerti realistis. Boleh idealis, boleh. Tapi saran saya adalah kamu harus merealistiskan itu semuanya. Teman-teman, sangat berbahaya sekali dengan hubungan namanya toxic relationship. Sangat berbahaya sekali. Kalau kamu punya kondisi yang seperti itu, saran saya, sudahi. Kalau kamu ada masalah toxic di relationship dengan pasangan kamu yang mungkin belum menikah, sudahi hari itu. Kamu akan ketemu pasangan yang lebih baik. Kalau kamu ada masalah toxic relationship dengan komunitas kamu, pertemanan kamu, sudahi. Nggak usah khawatir, di luar sana masih banyak teman, atau mendiri itu lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.